Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu khairan illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang menghormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para yai, ibu nyai, dewan asatidz wal asatidzah, Allah khos kepada panjenenganipun Bapak Imam kita, beliau Bapak Ustaz Muhammad Mabrur Al-Mubarak Sos, yang kami hormati pula seluruh pengurus Masjid Baitul Azim beserta staf-stafnya, Bapak Ketua Yayasan Masjid Baitul Azim, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dan juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya pada pagi yang cerah yang insyaallah penuh barokah, kita bisa melaksanakan rangkaian sholat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya, dan Nabi yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya dan kita diakui oleh umatnya dan kita dimasukkan surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mulai untuk kultum pada pagi hari ini, seperti halnya yang disampaikan oleh beliau Bapak Seksi Ibadah, beliau Bapak Marli, bahwasanya kalau Rabu pagi ya, kalau yang isi saya insyaallah ini adalah kultum ya, bukan pengajian atau tausiah. Kalau tausiah di hari Sabtu dan hari Minggu, beliau adalah ustaz-ustaz para yai yang akan memberikan mau'izah hasanah kepada panjenengan semuanya. Namun pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama, karena kita diwajibkan yang namanya belajar itu diwajibkan ya. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-ma fa'alaihi bil ilmi. Jadi tidak ada kata terlambat. Seusia apapun kita, tua, muda, kecil, besar, itu kita diwajibkan untuk mencari ilmu ya. Seperti halnya apa yang sudah diajarkan, bahwasanya kita mengetahui salah satu rukun iman yang keenam, yaitu menjelaskan kepada kita untuk beriman kepada hari akhir, di mana hari telah digoncangkan oleh Allah, air laut yang naik, gunung-gunung
dan semuanya ini akan menjadi berantakan. Ini adalah hari akhir. Kita disuruh untuk beriman kepada hari akhir. Di situ ada iman, rukun iman ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Hari di mana di situ semua orang akan dibuat keributan. Di situ manusia akan dibuat menjadi bingung. Nah, kemudian ini ketika sudah menjadi hari akhir, kita akan menginjak pada kehidupan akhirat. Di dalam akhirat disebutkan bahwasanya semuanya akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang punya istri ini sudah tidak ingat kepada istrinya. Anak sudah tidak ingat kepada ibunya. Orang yang mempunyai harta pun juga tidak bisa ingat dengan hartanya. Dia sudah disibukkan dengan dirinya sendiri. Nah, dengan hal seperti itu disebutkan dalam kitab Naswaihul Ibad, ya, sab'atun yudilluhum tahta dhilli asrihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dalam keadaan orang disibukkan, dibuat bingung, ada 7 orang yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah ke-7 orang golongan yang mendapat naungan dari Allah ketika besok di dalam akhirat? Yang pertama disebutkan bahwasanya imam adilun, yaitu imam yang adil. Nah, pemimpin yang adil atau imam yang adil, siapakah pemimpin itu dan apakah adil itu? Dikatakan adil yaitu at-tawasut bainal amrataini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapi. Jadi tidak berat sebelah. Yang dikatakan adil itu adalah tidak berat sebelah. Kita pandai memutuskan sesuatu, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Ya, ini yang dinamakan adil. Kemudian siapakah pemimpin itu? Kita semua adalah pemimpin. Mungkin panjenengan semuanya pemimpin dalam rumah tangga. Ibu dari anak, bapak pemimpin dari keluarga. Yang masih belum nikah pun juga termasuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, pemimpin ini adalah merupakan suatu jabatan atau amanah, bahkan bisa dikatakan nikmat. Dan nikmat tersebut ini tergantung terhadap kita untuk mensyukurinya. Yang namanya jabatan itu adalah sebuah nikmat. Namun nikmat itu tergantung kita untuk mensyukurinya. Nah, nikmat ini juga akan terasa nikmat jikalau kita bersyukur, dan kita ini juga bisa menuju jalan Allah. Kita bisa masuk surga karena kita pandai bersyukur atas jabatan yang kita sebut. Orang alim itu juga akan bisa masuk surga karena kealimannya. Orang alim juga akan bisa masuk neraka karena keilmuannya. Misalkan kalau orang alim, ya, orang alim ini mengatakan bahwasanya yang hak adalah hak, yang betul adalah betul, yang benar adalah benar, yang haram itu dikatakan haram, ya. Orang alim yang semacam ini akan masuk surga dengan pengalimannya, dengan ilmunya.
Ada juga orang yang alim ini karena ilmunya ini akan masuk neraka, ini juga akan bisa. Manakala dia membodohi orang yang sudah bodoh, kemudian dia bertingkah dengan seenaknya dengan ilmunya, kemudian mengatakan yang haram ini jadi yang remang-remang, ini juga akan masuk neraka. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau ini diangkat menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang khalifah. Dia mengatakan apa yang dikatakan, dia diangkat sebagai khalifah ini mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Bahwasanya itu tadi, karena seorang pemimpin, ya, ini adalah berat tanggungannya. Dia memimpin seseorang, dia menaungi rakyatnya yang dipimpin, ya. Dan ini tergantung keadilan kita. Pantas kalau besok Allah itu menaungi seorang pemimpin, kalau di dunia ini adalah seorang pemimpin ini menaungi rakyatnya. Nah, bagi diri kita sendiri yang mungkin belum berumah tangga, itu pun juga memimpin untuk diri kita sendiri. Dan semua apa yang telah kita lakukan selama kita masih hidup di dunia, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Disebutkan di dalam surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enten Pak nggih? Ada nih surat Yasin. Ayat berapa Pak? Pokoknya ada oleh di surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, dan pada hari itu mulut-mulut mereka akan kami kunci. Jadi tidak bisa apa-apa, mulut tidak akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan kalian yang akan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kalian ini akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang telah kalian lakukan atau yang kalian perbuat, ya. Jadi kata adil, ya, semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Selangkah-langkah kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan kita ketika di dunia ini akan kita buat apa? Mulut kita akan kita buat seperti apa? Mata kita untuk melihat apa? Kuping kita untuk mendengarkan apa? Nah, ini besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kita bersikap adil itu kepada siapa? Kita bersikap adil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersikap adil sesama manusia. Kita bersikap adil kepada diri kita sendiri. Adil kepada Allah, yang dimana adil kepada Allah, ya, mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan kita sendiri. Contohnya, ya, kita diberi oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah kita untuk melaksanakan sholat lima waktu, ya. Kalau memang kita waktunya sholat, ya kita malah kita bergegas untuk sholat. Walaupun kita sesibuk apapun, misalkan kita lagi bermain, kita lagi kerja, ya, kalau waktunya sholat, malah kita untuk melaksanakan sholat. Ini adalah adil kepada Allah. Ya. Sholat itu kita diberi waktu oleh Allah 24 jam kurang lebih, ya.
Sedangkan sholat ini 5 waktu kita buat singkat saja, bahwasanya sholat ini tidak lama. Ya, paling tidak sholat itu 7 menit. Ada juga yang 5 menit. Ya, ada lagi yang khusus kilat, khusus kilat mungkin 3 menit. Namun kita ambil tengahnya, bahwasanya 5 menit. Ya, 5 menit ini dalam kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini membutuhkan waktu 25 menit. Sedangkan kita 1 hari 1 malam, ini dikasih banyak waktu. Kita disuruh untuk meluangkan 25 menit saja untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, kita adil sesama makhluk hidup. Yang banyak sekarang, yang banyak saya lihat bahwasanya manusia ini kepada tumbuhan, kepada pepohonan. Ini banyak hutan-hutan yang gundul yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Seharusnya kita itu memeliharanya. Kalau misalkan gunung ditanami oleh tanaman pepohonan, akan terasa rindang. Kemudian ini adalah salah satu cara mencegah adanya banjir. Kemudian yang ketiga, ini adalah adil kepada diri kita sendiri. Kita mempunyai mata, kita mempunyai telinga. Kita dikasih mata, kalau waktunya tidur, kita buat tidur, kita buat istirahat. Ini kita adil kepada mata, kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang mendapat naungan oleh Allah, yaitu pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Sekarang banyak, bahkan ada, walaupun tidak banyak ada, ini seseorang yang beribadah ini tidak kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah. Kenapa di sini disebutkan bahwasanya pemuda yang rajin beribadah kepada Allah ini mendapat naungan dari Allah, dan ini Allah senang. Bukannya kalau orang tua ini Allah tidak senang. Ia senang juga, tapi kan sudah beda rasanya ketika pemuda yang rajin beribadah dengan orang yang sudah tua ini rajin beribadah. Misalkan ada orang zikirnya kuat, sholatnya khusyuk, sholatnya 5 waktu berjamaah, dia tidak pernah kosong, tidak pernah meninggalkan jamaah, selalu mengikuti majelis taklim, selalu mengikuti majelis zikir. Usianya berapa? Usianya 80 tahun. Yang ini adalah kewajaran. Karena ini yang udah waktunya, bahwasanya orang tersebut ini adalah melaksanakan kebaikan. Kalau tidak seperti itu, mau kapan lagi mereka akan mengerjakan hal-hal yang baik seperti itu. Namun beda lagi dengan anak muda yang begitu jiwanya ini masih jiwa yang belum stabil, kemudian dia bisa untuk mengendalikan egonya. Anak muda yang seharusnya berfoya-foya, ikut kesana kemari dengan teman-temannya, tapi ini adalah pemuda yang rajin beribadah. Sungguh luar biasa. Subhanul yaum rijalul khol. Pemuda hari ini adalah pemimpin besok yang akan datang. Jadi pemuda yang seperti ini, ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang ini banyak juga pemuda-pemuda yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan ini kalau di kampung saya sekarang ini tidak krisis sandang pangan, tidak krisis ekonomi, tetapi banyak sekali anak muda enggak cewek enggak cowok ini mengalami krisis akhlak ya. Krisis akhlak ini kalau di kampung saya ada, tapi kalau di sini nggak tahu, kayaknya ini nggak ada. Nah, Batam ini kota santri, jadi tidak ada yang namanya krisis akhlak. Nah, sudah disebutkan bahwasanya al-adabu fawqal ilmi. Ya. Adab itu adalah di atas ilmu. Ya. Walaupun pintar, ya, walaupun cerdasnya selangit, tapi kalau tidak mempunyai akhlak sopan santun ya, kepada orang yang lebih tua, ini seperti halnya sama saja ya. Mending menjadi orang yang biasa namun kaya dengan akhlak sopan santun. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang selalu berzikir kepada Allah di sepian sampai bercucuran dengan air mata. Jadi orang yang selalu mengingat kepada Allah, lesannya ini dibuat untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Dia selalu mengingat kepada Allah di siang hari, di malam hari ya. Ini selalu dia ingat kepada Allah. Dengan berzikir ya, mungkin di kesepian diajak berzikir, ini adalah salah satu tanda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita ini adalah menyadari bahwasanya kita ini adalah yang banyak dosa. Kita adalah banyak dosa kepada Allah. Kita tidak sadar bahwasanya apa yang telah kita ucapkan, apa yang kita lakukan ya, ini juga ada dosanya. Apalagi kita dalam berkata ya, mungkin kita menyakiti kepada orang ya, mungkin kita tidak paham, ketika kita ngomong itu orang menjadi tersinggung ya. Nah ini dalam seperti itu ya, kita diajarkan apa? Ketika tadi selalu berpikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Ya. Dengan seperti itu, ya, selain kita ingat kepada Allah, itu hati kita juga akan menjadi tenang. Ya. Allah inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, jiwa kita akan lapang, dan pikiran pun kita akan damai ya. Kemudian berzikir ya. Salah satu imam beliau Ibnu Athaillah ini dalam berzikir ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama zikir jali, ada zikir khafi, yang terakhir adalah zikir sirri. Nah, zikir jali ini adalah satu zikirnya kita. Setelah waktu sholat itu kita berzikir jali. Kita keras zikirnya. Ya, kita ucapkan zikir la ilaha illallah itu dengan keras. Ini namanya zikir jali. Kemudian yang kedua ini ada zikir khafi. Zikir khafi ini tidak keras tapi remang-remang ya. Tidak begitu keras seperti yang kita lafalkan seperti setelah sholat itu. Kemudian yang ketiga ada zikir sirri. Nah, zikir sirri ini adalah sudah berada di hati ya. Ini biasanya yang sudah bisa untuk melaksanakan zikir sirri ya,
Dzikir sir ini ketika kita berhadapan, kita berbicara dengan orang, ini hati selalu dzikir, ini hatinya selalu berzikir. Kita naik kendaraan, kita selalu berzikir. Kemudian kita berbicara kepada seorang pun, dan kita berbincang-bincang dengan seseorang, kita selalu hati kita berzikir. Ini namanya dzikir sir, dzikir yang berada dalam hati. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jiwanya terlambat kepada masjid, ia seakan-akan kembali ke masjid, atau orang yang telah memakmurkan masjid. Orang yang seperti ini besok akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya ini sudah berada di masjid, seakan-akan ini adalah baiti jannati, berpedoman kepada baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini masjid ini adalah serasa rumahnya. Kalau dia tidak pergi ke masjid, ini hati ini terasa gelisah. Kemudian orang yang begitu ingin memakmurkan masjid, entah itu memakmurkan dalam hal dengan mengadakan majelis taklim, kemudian mengajukan membangun masjid, kemudian melengkapi fasilitas masjid. Ini adalah orang yang memakmurkan masjid. Di dalam kepemimpinan masjid, ini ada yang namanya idarah. Idarah itu adalah manajemen dalam masjid. Kemudian ada imarah. Imarah ini adalah seorang pemimpin dalam masjid. Alhamdulillah juga di masjid Baitul Antim ini kita juga ada lengkap, paket lengkap, ada seorang pemimpin, kemudian manajemennya juga ada. Kemudian yang ketiga itu ada namanya imarah, pakai ngain. Ada imarah, ada imarah. Dan imarah itu apa? Imarah ini adalah orang yang meramaikan masjid, entah itu meramaikan dalam fisiknya, atau di zikirnya. Ini namanya dinamakan imarah. Ada rohani dan ada jasmani, ada fisiknya, kemudian ada rohaninya. Mungkin seperti halnya ada bagian seksi ibadah. Nah, ini adalah bagian imarah yang bagian rohani untuk beribadah. Kemudian ada yang juga imarah yang meramaikan. Ini berkaitan dengan fisiknya masjid. Dengan fisiknya masjid. Yang selanjutnya, orang yang mendapat naungan oleh Allah, orang yang memberikan sedekah secara diam-diam, bahkan disebutkan bahwasanya di sini sehingga tangan kirinya ini tidak tahu apa yang telah diberikan. Jadi harta itu tidak seberapa. Harta ini adalah titipan saja. Allah menitipkan harta kepada kita untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Seperti halnya kita ini adalah keran. Keran itu biasanya di penampungan. Nah, itu berisi air, itu kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Sama di sini, kita mempunyai harta banyak, nanti ketika sudah mau meninggal, ketika meninggal itu kita tidak akan membawanya. Semuanya akan terlepas. Namun itu semuanya akan tetap kita dimintai pertanggungjawaban. Harta
yang dititipkan ketika di dunia ini kita buat apa. Ya. Dengan harta, dengan kita kaya, ini juga kita menimbulkan kita masuk neraka dan juga kita bisa masuk surga. Kalau misalkan kita kaya raya, kita banyak harta, namun kita ini banyak bersedekah, kita banyak berinfak, ya, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini akan membantu kita, ini juga akan mendorong kita. Ya, harta itu akan membawa kita ke surga. Namun kalau kita dititipkan oleh Allah, dititipi harta yang banyak, harta yang melimpah, kita kaya raya, ya, namun kita mendapatkannya itu juga kurang baik, kemudian kita hanya disimpan saja, tidak berinfak, tidak bersedekah, ya, kita tidak berzakat, ya, ini juga akan menimbulkan kita juga akan nanti masuk neraka. Ya. Maka dari itu harta, ya, harta kita ini adalah hanya sekedar titipan saja yang dititipkan oleh Allah. Ya. Kita jadilah orang yang luman, ya, orang yang luman, yang ketika kita memandang orang yang membutuhkan, ya, kita selalu mengasihinya. Kita punya rasa pada orang yang membutuhkan. Ada pembangunan, ya, marilah kita bantu. Kita sisihkan, ya, harta kita kepada yang membutuhkan. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu disebutkan bahwasanya setiap pagi, ya, ini ada malaikat yang turun dan dia berdoa, ya. Malaikat yang satunya ini berdoa, Allahumma a'ti muntiqan khalaqu. Ya Allah, berkailah orang-orang yang sedang berinfak, yang dia menjadi orang yang pemurah, ya, dia yang suka sedekah, gantilah hartanya dengan yang lebih baik. Kemudian yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti muntiqan salfa. Ya Allah, kepada orang-orang yang kikir, kepada orang yang bakhil, maka berikan dia kerusakan dan binasakanlah harta mereka. Nah, ini malaikat ketika setiap pagi ini disampaikan bahwasanya turun, ya, untuk mendoakan, yang satunya mendoakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, dua orang yang saling menyayangi karena Allah. Dia berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam berteman, dalam bergaul ini tidak memandang dari fisik, tidak memandang dari harta. Ya, kita berteman hanya karena Allah, ya, karena kita sesama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, kita saling untuk menyayangi. Ya, kita sesama umat muslim, ya, bahkan kita sesama manusia, ini dianjurkan kita semuanya ini untuk saling menyayangi, saling mengingatkan di antara satu sama yang lain. Bukan berarti kita harus bergaul dengan anaknya orang yang kaya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang kaya raya, ya. Kita bergaul dengan orang yang cantik, kita bergaul dengan orang yang tampan. Semuanya diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah memandang jikalau kita berteman, ya, ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain kecuali karena Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang mendapat aman besok ketika di akhir, ya,
laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat zina. Ya. Diceritakan bahwasanya pada zaman oleh beliau ada cerita bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah nabi yang tampan, wajahnya berseri-seri, kalau dipandang itu sejuk di hati. Ya. Ya. Kalau ada seorang laki-laki yang seperti itu, cewek mana yang tidak akan tergoda? Ya. Ini Nabi Yusuf, ya, ini bekerja di istananya Kitsir. Ya. Ya. Kemudian Kitsir ini mempunyai istri yang namanya Zulaikha. Ya. Pada suatu hari, ya, ini Kitsir ini tidak ada. Ya. Tinggal Zulaikha istrinya dan ada juga Nabi Ayub. Ya. Ya. Kemudian pintu-pintunya ini dikunci. Ya. Dia mengatakan bahwasanya ketika sudah dikunci, istrinya yang namanya Zulaikha, istrinya Kitsir tadi, ngomong kepada Nabi Ayub, "Ya ayyuhar rijal jamal, ta'al." Wahai pemuda, wahai Nabi Ayub yang tampan, ya, kemarilah. Kenapa? Udah kemarilah. Ada apa? Seperti biasalah, seperti orang-orang. Ya. Kemudian ini sebenarnya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kedua orang tersebut, yang Nabi Yusuf dan juga Zulaikha, ini adalah sama-sama senangnya. Tapi apa? Walau an ra'a burhanan rabbi. Andaikan Nabi Yusuf ini tidak melihat perintah Allah, ya. Ini bukan tempat parkir kamu, wahai Nabi Yusuf. Ya. Kemudian ini mengatakan bahwa ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya. Ketika ada orang yang seperti ini, orang yang kuat imannya, ketika diajak berbuat maksiat ini, kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita bisa mengendalikan amarah kita, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal kejelekan. Ya. Semoga kita termasuk semuanya ini termasuk golongan-golongan, 7 golongan, salah satu 7 golongan tersebut, dan kita selalu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang lebihnya saya menyampaikan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar ada manfaatnya, maslahah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.